Baik, jumpa kembali bersama Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari macam-macam fungsi. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Subscribe itu adalah gratis. Yang pertama, beberapa jenis fungsi yang perlu kita ketahui antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi konstan. Suatu fungsi yang memetakan dari A ke B ditentukan dengan rumus fx sama dengan C dinamakan dengan fungsi konstan. Apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan C, di mana C konstanta. Contoh, misalnya kita punya fx sama dengan 4. Nah, ini namanya fungsi konstan. Kemudian kita disuruh menggambar, gambarnya seperti apa? Daerah asalnya semua X adalah bilangan real dengan daerah hasilnya adalah 4. Daerah asalnya adalah semua X bilangan real. Sedangkan daerah hasilnya hanya 4 karena itu memang fungsi konstanta atau fungsi konstan. Nah, seperti ini. Kalau kita gambarkan dengan diagram panah akan berbentuk seperti ini. Min 1 temannya dengan 4, 0 dengan 4, 1 dengan 4, 2 dan 4 dengan 4, dan seterusnya. Ini namanya fungsi konstan. Apabila digambar dalam diagram Kartesius, jika dijadikan dalam diagram Kartesius berupa garis mendatar sejajar sumbu X dengan jarak 4. Nah, seperti ini kalau digambarkan. Ini namanya fungsi konstan. Kemudian yang kedua, fungsi identitas. Suatu fungsi dinamakan dengan fungsi identitas jika setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis maupun ordinatnya sama. Adapun grafik fungsi identitas berupa garis lurus dengan gradien 1. Perhatikan grafiknya seperti inilah dipasangkannya. Nah, 1 dengan 1, 2 dengan 2, dan seterusnya. Nah, setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Ini merupakan fungsi identitas. Kemudian fungsi linear. Suatu fungsi dinamakan fungsi linear apabila fungsi tersebut peubahnya berpangkat 1. Adapun bentuknya adalah fx sama dengan ax plus b, dengan a tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau a-nya 0 berarti dia fungsi konstan. Demikian juga grafiknya, karena linear, fungsi linear, maka ia berupa garis lurus. Misalnya kita disuruh menggambar grafik fx sama dengan x plus 1, maka gambarnya akan memotong sumbu x jika y-nya sama 0, sehingga x min 1 titik potong sumbu x-nya adalah min 1,0. Nah, ini min 1,0. Kemudian memotong sumbu y jika x-nya 0, diperoleh y-nya sama dengan 1, jadi titik potongnya adalah 0,1. Nah, seperti itu. Dihubungkan antar titik tersebut sehingga akan terjadi grafik seperti ini. Akan terjadilah garis lurus. Namanya saja fungsi linear. Lanjut dengan apa yang dinamakan dengan fungsi modulus atau fungsi mutlak, yaitu suatu fungsi yang memasangkan setiap bilangan dengan nilai mutlaknya. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan harga mutlak dari x. Ini didefinisikan harga mutlak x akan sama dengan x jika x-nya lebih dari atau sama dengan 0. Ya, akan sama dengan x jika x-nya lebih dari 0. Artinya kalau x-nya positif, dia positif. Kemudian akan sama dengan min x jika x-nya negatif. Nah, jadi ketika x-nya negatif, dia akan min. Jadi min menjadi plus. Nah, begitu. Contoh, gambarlah grafik nilai mutlak dari fungsi fx sama dengan x plus 2 mutlak. Kita lihat. Nah, pasangannya adalah min 6 dengan 4. Ya, karena kalau dimasukkan min 6,
X-nya diganti dengan min 6, ini misalnya X-nya min 6, berarti dia min 6 plus 2 sama dengan min 4. Tapi tanda ini tanda mutlak positif, maka dia menjadi 4 positif. Ya, kemudian min 4, temennya dengan 2. Karena ini dimasukkan, min 4 ditambah dengan 2, sama dengan min 2. Min 2 dipositifkan, menjadi positif. Dan juga min 2, kalau min 2 ditambah min 2 tambah 2 sama dengan 0. Kemudian 0 itu dimasukkan, temennya tentu saja dengan 2, karena 0 tambah 2 sama dengan 2. Dan seterusnya, sehingga kalau dihubungkan dengan garis lurus akan seperti ini. Nah, inilah fungsi modulus atau fungsi mutlak. Nah, kemudian ada istilah fungsi periodik. Suatu fungsi dinamakan suatu fungsi periodik jika fungsi tersebut berlaku fx sama dengan fx plus p, di mana p merupakan periode dari fungsi tersebut. Biasanya fungsi periodik ini terjadi pada fungsi trigonometri. Misalnya fungsi fx sama dengan sin x merupakan fungsi periodik dengan periode 360 derajat. Sehingga akan kita peroleh bahwa sin x plus 360 derajat sama dengan sin x. Demikian juga untuk cos x. Kalau tangen, dia tangen x plus 180. Periodenya 180. Ya, kalau digambar seperti ini dia. Nah, gambar ini setelah di sini dia akan berulang lagi, berulang seperti semula. Itu namanya sin x, periode fungsi periodik. Akan berulang. Demikian juga untuk cos. Setelah 360 dia akan kembali seperti semula. Kemudian ada istilah fungsi genap dan fungsi ganjil. Fungsi genap jika f min x sama dengan fx, dan akan dinamakan ganjil jika f min x sama dengan min fx. Misal, ada fx sama dengan min x kuadrat plus 4, maka f min x ini akan sama dengan min x kuadrat plus 4 juga. Terlihat bahwa f min x sama dengan fx. Dengan demikian, ini dinamakan dengan fungsi genap. Kalau digambar, ya seperti ini gambarnya. Nah, ini namanya fungsi genap, ya, namanya fungsi genap. Oke, kemudian apabila fx, saya ulangi, terlihat bahwa fungsi genap ini simetris, ya, simetris terhadap sumbu y. Kemudian kita punya fx sama dengan x pangkat 3, maka f min x sama dengan min x pangkat 3. Terlihat bahwa f min x sama dengan min fx, maka inilah yang dinamakan dengan fungsi ganjil. Kalau digambar seperti ini, nah ini merupakan fungsi ganjil, ya, fungsi ganjil. Kesimpulan, fungsi genap grafiknya akan simetri terhadap sumbu y yang tadi, ya. Misalnya y sama x kuadrat, grafiknya simetris terhadap sumbu y. Oke. Kemudian ada istilah fungsi kuadrat yang sering kita pelajari dan akan dipelajari secara khusus. Fungsi kuadrat dinamakan suatu fungsi kuadrat karena variabel tertingginya berpangkat 2. Suatu fungsi dinamakan fungsi kuadrat jika fungsi tersebut mempunyai variabel tertinggi berpangkat 2. Bentuk umumnya fx sama i kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak boleh sama dengan 0. Tentu saja kalau a-nya sama 0, dia akan menjadi fungsi linear. Misalnya kita disuruh menggambar grafik fungsi fx sama 4x min x kuadrat. Nah, maka yang pertama titik potong sumbu x, y-nya 0, sehingga diperoleh x-nya sama dengan 0, dan x-nya sama atau x sama dengan 4. Titik potong sumbu y, maka x-nya 0, diperoleh y-nya juga sama dengan 0. Kemudian sumbu simetrisnya atau titik puncaknya itu min b per 2a, min d per 4a. Kita peroleh titik puncaknya adalah 2,4. Tentu saja dengan masukan ini a-nya min 1, b-nya 4, dan c-nya 0, di mana d adalah b kuadrat min 4ac, ya. Ini namanya sumbu simetri, sedangkan ini adalah nilainya. Nah, ini kita pelajari pada fungsi kuadrat secara khusus. Oke.
Ini sehingga kalau kita gambar akan menjadi seperti ini adanya. Inilah fungsi kuadrat. Oke, dengan demikian selesailah sudah bahasan kita tentang macam-macam dari suatu fungsi berkaitan dengan fungsi komposisi. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Terima kasih lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.